Sebentar deh, hal yang paling gak enak tuh ketika ada ucapan orang yang nyakitin. Tapi kita nggak tahu harus kemana supaya yang nyakitin ini berhenti nyakitin kita. Karena kalau dipikir-pikir, ucapan mereka kok bener juga ya. Solusinya gimana? Ini obatnya. Kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Iya, saya pernah mengalami apa yang sedang kamu alami mungkin. Benar, ada saya Aryan Surya sebagai sahabat kamu. Mungkin kamu yang secara tidak sengaja bertemu dengan video ini. Halo, selamat datang di keluarga Pagar Kehidupan ya. Dan juga bagi kamu sahabat Pagar Kehidupan yang sudah setia banget nontonin saya dari dulu, bahkan bertahun-tahun. Ayo dong, kenalkan lagi diri kamu di komentar. Katakan kamu mengenal saya sudah sejak lama atau baru kenal. Nanti saya berikan hati ya. Tulis siapa kamu dan mengenal saya berapa lama di komentar. Nah, kenapa saya suruh kamu menulis itu semua? Karena ada kaitannya pembahasan di hari ini dengan itu semua. Ini seru deh. Gini teman-teman. Sambil kamu nulis ya, saya akan memberikan kamu sebuah penjelasan materi daging banget. Jadi gini, saya itu kan sering kali mendengarkan banyak curhatan dari teman, dari orang-orang di sekitar saya. Bahkan mungkin kamu yang pernah curhat premium ya, dengan link yang ada di deskripsi setiap video saya, kamu pun pernah berbicara dengan saya dan saya tolong, alhamdulillah. Nah, kali ini saya punya masalah yang berbeda teman-teman, yang saya baca di aplikasi Quora. Ini tuh relate banget sama kisah saya di masa lalu. Teman-teman, pernah nggak sih kalau secara jujur ya, diri kamu sakit hati banget sama ucapan orang? Saya ulangi lagi perkataan saya, pernah nggak kamu seumur hidup nih sakit hati banget sama ucapan orang? Saking sakit hatinya itu sampai kepikiran terus gitu loh. Mau tidur kepikiran, mau makan kepikiran, bahkan ya nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun ucapan itu mungkin sudah berlangsung bukan hari ini, udah beberapa hari bahkan beberapa bulan yang lalu. Pernah nggak kamu seperti itu? Nah, sekarang saya ingin menjabarkan solusi dan menjelaskan sebagai seorang sahabat, kenapa sih kamu sebagai sahabat saya kok bisa seperti itu? Siapa yang salah? Apakah diri kita nih, diri kamu, atau orang itu yang mengatakan perkataan nyakitin? Dan obatnya gimana? Kita bahas ya. Gini loh. Kalau saya berkata sesuatu, saya selalu melandaskannya dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Supaya bisa dibuktikan bukan sekedar omongan doang. Teman-teman, maaf ya kalau ini pahit, ini jawabannya loh. Tahu nggak? Perkataan yang paling nyakitin dari orang buat kita, yang kepikiran terus itu loh perkataannya. Nah, perkataan itu tuh semakin nyakitin, sebenarnya itu semakin bener. Saya ulangi ya, sabar-sabar, dengerin dulu. Perkataan orang yang paling nyakitin buat kita itu jadi nyakitin karena sebenarnya di lubuk hati yang terdalam kita mengakui dengan malu bahwa bisa jadi perkataan orang tadi itu benar. Sekarang kita jabarin ya, biar kamu paham dan sadar. Ada orang ngomong diri kita gendut. Kita sakit hati banget nih, terutama cewek-cewek dibilang gendut sakit hati banget ya. Kepikiran gitu sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, nggak hilang-hilang tuh perkataan. Kenapa kamu jadi kepikiran? Karena di lubuk hati kamu yang terdalam, mohon maaf, diri kamu ada semacam keyakinan kan, bahwa iya sih, jangan-jangan badanku gendut ya. Ada orang bilang badan kita bau, ih bau banget sih nih orang nih. Kita tersinggung, kepikiran banget. Kenapa kita tersinggung dan kepikiran? Karena di lubuk hati yang terdalam ada sebuah perkataan, iya sih badanku bau. Di mana kita tersinggung, apalagi sampai tersinggung banget teman-teman, itu sebenarnya kita mengakui di lubuk hati bahwa bisa jadi ucapan mereka itu benar lagi. Coba renungkan, sampai sini aja, dalam hati kamu lihat, benar nggak ucapan saya? Iya kan? Karena psikologi itu seperti itu. Kalau ucapan orang itu tidak benar, kita nggak akan tersinggung kok. Misalnya ada orang bilang begini, lu dasar kurus lu. Padahal kamu ngerasa badan kamu gemuk. Kamu cuma bilang, apa sih?
Paling gitu doang, ya enggak? Kenapa? Karena kita nggak ngerasa. Ya enggak? Dimana kita tersinggung, apalagi tersinggung banget teman-teman, mohon maaf. Itu berarti hati kita merasa bahwa ucapan dia bisa jadi benar juga ya. Renungkan deh, sampai sini dulu, betul nggak? Nah, sekarang gini, sabar. Kalau emang tebakan saya ini lagi-lagi benar, tepat sasaran, sabar ya. Nggak usah sedih, saya punya obat dan solusinya yang insya Allah seizin Tuhan ini betul-betul mujarab buat kamu. Gini loh obatnya, dengerin baik-baik. Diri kamu itu tidak seburuk yang dikatakan dia. Saya ulangi lagi ya. Diri kamu nih sebagai sahabat saya yang luar biasa banget, iya kamu tuh nggak separah yang dikatakan dia loh. Apa yang dikatakan dia itu tidak 100% benar, percaya sama saya. Loh, Mas Aryan tahu dari mana nih, asal nebak aja, emang Mas Aryan kenal saya? Enggak, saya nggak kenal kamu, saya belum pernah lihat kamu, tapi saya pernah melihat diri saya. Saya pernah berkali-kali dulu dari kecil sampai ABG digituin teman-teman. Dibilang aneh lah, dibilang karena dulu saya jerawatan ya waktu kecil, waktu ABG. Jerawatan lah, dibilang krempeng lah, dibilang apa. Wah, seolah-olah saya itu ngerasa jelek banget. Tapi begitu saya sekarang nih ngelihat foto-foto saya dulu di waktu saya sering dibilang jelek, saya ngerasa ini anak nggak jelek-jelek banget loh, nggak jelek bahkan lucu. Saya sendiri ngelihat foto saya waktu dulu dibully jelek, saya bilang ini anak ganteng, ini anak lucu. Tapi karena ini anak percaya dirinya jelek, dia jadi ngerasa minder. Nah dari situ saya berkata bahwa ternyata perkataan orang itu tidak 100% benar. Mereka itu menjadi berkata seperti itu tahu nggak kenapa? Karena diri mereka sendiri ada luka batin. Luka batin di hati mereka itu mereka nggak tahu obatnya karena belum ketemu pagar kehidupan. Karena nggak tahu cara ngobatinnya, akhirnya apa yang mereka lakukan teman-teman? Betul, mereka mencari pelampiasan. Siapa nih yang bisa dilampiasin? Oh ada si Aryan nih. Woi Aryan, lu ceking banget, lu kurus banget lu, dulu begitu. Atau ada kamu nih, misalnya siapa? Nama kamu Denny. Weh Denny, lu kok badan lu makin gendut, makin kurus misalnya gitu. Ada aja. Bahkan mohon maaf nih, maaf ya, saya harus sentil dulu. Ada nggak di keluarga besar kamu satu orang aja yang maaf banget kerjaannya tuh kayaknya ngurusin banget orang lain, termasuk kamu? Misalnya diri kamu nih di usia sekarang belum ketemu jodoh. Ya mau gimana lagi, emang belum ketemu kan, jadi belum nikah gitu kan. Tapi ini orang nih, cuman orang ini doang selalu ngomentarin kamu seolah-olah dia tuh paling peduli. Padahal diri kamu risih dengan kepedulian dia. Tapi kalau dilihat-lihat selalu ada ya. Dari keluarga besar kita loh ya, bukan keluarga inti. Keluarga besar kita ada satu orang yang seperti itu banget. Yang kesannya terlalu peduli, padahal bukan peduli, tapi kepo. Beda ya, peduli sama kepo beda ya. Kepo itu apa mas? Kepo itu dia penasaran tapi lebih ke iseng gitu. Kayak nggak ada kegiatan lain, itu kepo itu. Pernah nggak? Nah ya kan, kalau kamu tersenyum berarti ada tuh satu orang di keluarga besar kamu yang seperti itu. Sama. Ada aja orang seperti itu. Nah kenapa bisa ada orang seperti itu? Karena dia ada luka batin. Dan dia sedang mencari pelampiasan ke orang-orang dengan cara apa? Ngurusin orang. Itu loh maksud saya. Jadi ketika saya ngomong seperti ini teman-teman, saya ingin menasihati diri kita sendiri, bukan menasihati orang lain. Yuk, ketika kita ketemu orang-orang yang berkata buruk sama kita, ingat pesan saya di video ini ya. Ucapan mereka tuh gak 100% bener. Ucapan mereka tuh benernya cuma berapa sih? Kalau dikasih persentase paling 20 juga paling besar 20%. 80%-nya sisanya cuma pelampiasan luka batin, betul. Nah kalau begitu mas, saya harus ngapain mas sekarang mas? Yang harus kamu lakukan adalah lihat diri kamu sendiri. Lihat coba, bisa berkaca gak sekarang? Ayo cari kaca. Ayo yang perempuan nih, ambil dulu kaca kecilnya yang di tas, ambil. Kalau kamu yang laki-laki selfie boleh pakai handphone. Apalagi ada cermin, wah lebih bagus lagi. Ayo ke cermin sekarang, lihat. Lihat diri kamu di cermin. Sadar nggak seperti apapun diri kamu di cermin, itu yang terbaik loh. Saya ulangi, diri kamu sadar nggak sih seperti apapun dirimu yang di cermin sekarang nih, itu tuh yang terbaik. Masa nggak sadar sih?
Iya, saya tahu mungkin kamu ada semacam kayak hal yang pengen diilangin, kayak jerawat lah, atau mungkin pipi terlalu gembul lah, atau mungkin tangan terlalu kecil segala macem, kulitnya ngerasa nggak semulus kulit temen kamu lah, atau yang laki-laki badan saya terlalu tinggi mas, terlalu pendek. Iya saya tahu, tapi kamu ingat, Yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan kita pas. Kalau diri kamu rambutnya kribo, nggak pas. Atau kamu yang kribo, kalau diri kamu rambutnya lurus banget, nggak pas kayak sapu ijuk. Loh iya, sadar gak? Kalau hidung kamu sudah dilahirkan pesek, berarti pesek itu yang bikin kamu ganteng dan cantik, titik. Kalau diri kamu dilahirkan hidungnya mancung, berarti mancung itu yang cocok buat wajahmu. Jadi cantik atau jadi ganteng. Jadi nggak usah dirubah, nggak usah. Lihat tuh artis Korea, mukanya sama semua. Bener nggak? Loh, sekarang kamu sama kayak saya nggak? Saya tuh kalau nonton film Korea bingung. Kenapa? Lah mukanya sama semua. Ini yang mana ya? Ini yang mana? Oh ini yang tadi. Bukan. Itu bukan yang tadi. Itu yang dulu. Loh, bingung itu ngeliatnya mana. Ini yang mana yang jadi penjahat yang mana? Yang jadi polisi yang mana? Betul nggak? Coba lihat film Korea. Sama semua. Kenapa? Karena mereka operasi. Kok bisa operasi? Karena mereka dasarnya minder. Kasian. Nah kamu jangan seperti itu. Janji sama saya. Diri kamu sudah dilahirkan istimewa. Diri kamu sudah dilahirkan istimewa dan Tuhan ingin menjaga kamu agar selalu merasa istimewa. Apa buktinya? Nih, kamu dibawa ke video ini. Dengerin baik-baik. Pagar kehidupan itu tidak untuk semua orang loh. Kalau kamu lihat video saya tuh tidak segebiar video-video orang lain yang mungkin bahas konten gaming, konten horor. Tapi tidak masalah. Kenapa? Konten-konten saya termasuk video ini itu bisa sampai kepada orang-orang yang saya yakin tepat. Nah kamu dituntun Tuhan kepada video ini luar biasa. Berarti Tuhan itu ingin berkata secara tidak langsung kepada kamu bahwa ayo sadari bahwa kamu istimewa dan tetap menjadilah orang yang istimewa ya, dengan tidak berusaha menjadi orang lain. Oke? Sekarang kamu janji ya, ayo janji sama saya ya. Janji untuk tidak perlu menjadi orang lain. Kalau emang kamu dikatakan bau, berusaha untuk bikin badanmu tidak bau, tapi jangan terlalu mikirin ucapan orang lain. Kalau badan kamu ngerasa terlalu gemuk, ayo kurusin pelan-pelan, tapi nggak usah dipikirin ucapan kamu gemuk itu jelek. Kamu ngerasa badan kamu terlalu kurus gitu ya, dikatakan kurus, dikatakan hitam, nggak usah percaya bahwa kurus dan hitam itu jelek. Sekarang kamu jerawatan, mungkin badannya masih belum wangi, tapi kan bisa diobatin pelan-pelan sambil tetap menjaga keistimewaan kamu. Dan satu hal, dengerin, ini penting. Mau tahu nggak diri kamu istimewa? Coba senyum, senyum sekarang, ayo. Ayo senyum sekarang. Nah, senyum kamu ini menandakan keistimewaan kamu. Sadar nggak? Coba, sekarang saya mau tanya, pernah nggak kamu jatuh cinta sama orang? Saya mau tanya dong, apakah diri kamu jatuh cinta sama orang di saat dia cemberut atau senyum? Jujur. Kalau orang yang bikin kamu jatuh cinta itu mukanya lagi cemberut, lagi meringis, aneh juga. Pasti kita jatuh hati sama orang yang tersenyumnya kayaknya menawan, bener gak? Kenapa? Karena di saat kamu senyum, disitulah kamu menunjukkan bahwa hey, aku istimewa loh. Betul? Masuk akal? Nah, alhamdulillah. Sekarang kamu tonton deh video ini berulang kali. Dan kalau emang benar kamu termasuk ke dalam orang yang butuh curhat premium, ya berbayar tapi tidak terlalu mahal, pengen ngobrol sama saya, ayo di deskripsi ada link, kamu bisa daftar melalui link itu kalau mau dan butuh ya. Saya sebagai sahabat kamu hanya bisa menolong kamu seperti ini. Semoga apa yang saya berikan ini jadi vitamin kehidupan kamu ya. Silakan tonton video ini, kamu kasih jempol ke atasnya, silakan jempolnya. Terima kasih dan bagikan ya pagar kehidupan kepada sebanyak mungkin orang di luar sana. Ingat, kamu selalu istimewa dan harus menjadi istimewa. Tersenyum ya, kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep
keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.